Aku bersumpah untuk berjemur di balkonku, lalu sebuah botol jatuh dan pecah di sampingku. Seketika itu juga jantungku hampir berhenti. Aku melihat ke atas, itu adalah tetangga cantik dari lantai 26. Aku tidak marah, sebaliknya aku tersenyum dan berterima kasih padanya karena telah menunjukkan belas kasihan. Aku tidak bersikap rendah hati karena lemah. Aku perlu meninggalkan kesan yang baik padanya. Hanya dengan membuat wanita di lantai 26 terkesan, aku bisa naik ke kalangan masyarakat kelas atas. Di dunia ini, sumber daya sangat langka. Semua orang bermimpi masuk ke gedung pencakar langit 40 lantai itu. Di dalamnya ada 2000 apartemen pribadi, supermarket, kolam renang, segala yang kau inginkan. Rasanya seperti surga, tetapi tempatnya terbatas. Aturannya kejam. Semakin kaya dirimu, semakin tinggi tempat tinggalmu. Semakin tinggi tempat tinggalmu, semakin indah pemandangannya. Semakin indah pemandangannya, semakin terhormat hidupmu. Orang miskin dihimpit di lantai bawah yang gelap. Air sering mati. Listrik padam sudah biasa. Sampah menumpuk di lorong-lorong. Untungnya, aku seorang dokter. Aku ditempatkan di lantai 25, yang disebut kelas menengah. Awalnya, kupikir aku telah masuk surga. Namun segera kusadari ada yang tidak beres. Aku mencoba pergi ke kolam renang. Mereka bilang aku tidak memenuhi syarat. Untuk mendorong diriku naik lebih tinggi, aku memamerkan otot perutku di balkon agar menarik perhatiannya. Itu berhasil. Aku mendapat undangan ke pesta di lantai atas. Kukira itu akan glamor. Saat aku tiba, ternyata hanya orang-orang sepertiku. Pendaki kecil yang berpura-pura menjadi bagian dari mereka. Aku berbaur bersama mereka. Setelah beberapa gelas minuman, dia membawaku ke balkon. Percakapan itu memberiku akses ke kolam renang. Namun sebelum aku melangkah masuk, seorang pengawal mendekat. Dia berkata pria di puncak ingin menemuiku. Pria terkaya di dunia. Aku mengikutinya tanpa ragu. Lift pribadi membawaku langsung ke lantai paling atas. Ketika pintu terbuka, akhirnya aku mengerti apa arti surga. Sebuah taman seluas yang cukup untuk menunggang kuda. Aku memasuki sebuah mansion putih. Aku bertemu dengannya. Dia tidak membutuhkan bantuan medis. Dia mendengar aku bisa bermain squash. Dia menginginkan partner latihan. Ini adalah kesempatanku. Aku langsung menerimanya. Selama permainan, aku sengaja kalah. Aku memastikan dia menang dengan mudah. Itu berhasil. Dia mengundangku ke pesta pribadinya malam itu. Aku tahu itulah kelas atas yang sesungguhnya. Aku membeli sebotol minuman keras dari supermarket. Aku membersihkan diri. Aku mengenakan jas. Aku berjalan masuk ke pesta itu. Lalu aku menyadari kebenarannya. Aku bukan tamu. Aku hanyalah tontonan. Badut bagi mereka untuk ditertawakan.